langsung wae kurang seperempat jam. Apa? Langsung wae itu kurang seperempat jam. Langsung. 12 kayak wae. Maksudnya? Nah, iki ngono. Oh, dirawo. Jadi langsung lho Kak. Mateni ngono. Nah, apa kok wong kan pasti isi ana waktu 45 menit. Halo. Kita masih tunggu Mas Ivan dulu sebentar ya. Yuda karo Mas. Mas Ivan ini wis dadi anune rong to, anune TM ro. Apa? Follower TM. Ya tak wis di-follow karo tak. Tak follow. Di tanggal Januari Desember. Wis kok. Tak follow. Kok nyaluk di invite ya Mas? Langsung buka IG live to Mas Ivan tak jane. Biru. Oh? Sida biru official. Indonesia. Halo Mas Ivan. Hai Mbak Wiraswati. Udah oke ini ya Eh, jadi ya? ini udah bagus banget. Atau kita langsung aja kali ya? Masih ada kesibukan nggak Mas Ivan? Kedengeran nggak suara saya? Halo? Ya, dengar. Eh, di sana jam berapa nih? 11 malam ya? Enggak, jam 8 malam di sini. Jam 8 malam. Iya. Atau misal ini juga sebenarnya kan kita mulainya jam 11 nih. Ini enaknya mau ditutup dulu atau kita langsung aja? Kalau misal mau langsung aja. Saya ngikut. Oke. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol sambil juga nanti tunggu teman-teman yang lain. Masih agak putus-putus dikit juga sih. Mudah-mudahan nanti sepanjang acara kita ini lancar ya. Jadi saya sapa dulu teman-teman. Jadi mungkin kita ini langsung aja nggak apa-apa Mas Ivan. Masih ada yang mau dipersiapkan dulu? Enggak dari saya udah. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat Teras Mitra. Jumpa lagi kita di acara TM Share.
kali ini dengan via IG Live. Untuk TM Share kita kali ini sampai pada volume yang ke-67. Udah banyak nih Mas Ivan. Udah banyak banget ya. Iya, udah banyak banget. Nah, untuk volume ke-67 ini kami menghadirkan Mas Ivan Hartanto. Betul Mas Ivan ya? Mas Ivan Hartanto dari Belief. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kopi Dogiyai ya. Betul ya? Betul. Dogiyai ya? Oke. Dan cerita budaya lokal. Nah, kebetulan Mas Ivan nih lagi nggak tinggalnya domisilinya nggak di Indonesia, jadi kita jamnya juga agak panjang. Jam sana di sana jam 8 malam. Iya Ya, benar. selamat malam Mas Ivan. Oke. Bagi Jadi teman-teman. Dogiyai itu sebuah kabupaten di Papua ya. Nah, mungkin kita sendiri banyak yang nggak tahu tuh, atau bahkan belum pernah dengar itu Dogiyai. Tapi ternyata di sana punya potensi kopi yang bagus banget. Nah, dan kalau saya sendiri nih, kita yang tinggal di Indonesia aja nggak tahu. Malah Mas Ivan yang sekarang domisilinya nih jauh nih di benua Amerika. Pasnya di mana Mas Ivan? Di San Francisco, di di California San di Francisco. sini. Iya. Oke. Nah, itu justru bisa menemukan Dogiyai dan bahkan sampai ke potensi kopinya itu sebenarnya nanti akan banyak pertanyaan nih, saya jadi penasaran juga ini. Iya, benar. Nah, memang untuk hari ini kita cuma akan ngobrol kurang lebih 30 menit Mas Ivan ya. Benar. Ya, mudah-mudahan di 30 menit ke depan nih kita bisa dapat yang banyak banget nih, biarpun cuma 30 menit gitu. Terima kasih juga teman-teman Teras Mitra udah ngundang. Maaf banget cuma bisa 30 menit juga. Ini emang hari ini kebetulan banget. Tadi sibuk sekali sampai malam ini juga belum selesai. Jadi, tapi senang banget sih bisa ketemu teman-teman Teras Mitra dan berbagi yang saya bisa bagi. Oke, sip ya. Mungkin sebelum kita mulai Mas Ivan ya, bisa boleh Mas Ivan memperkenalkan diri dulu? Ya. Silahkan Mas Ivan. Jadi saya Ivan Hartanto. Sekarang domisilinya tadi seperti Mbak Wira udah bilangin di San Francisco, California. Asalnya wong Solo, Mbak. Wong Solo. Iya. Jadi kirain dari Jakarta gitu. Enggak, asalnya orang Solo terus. Tadi tak pameri sarapanku tadi Mas, pecel. Waduh, jangan gitu Mbak, ini udah malam di sini jadi susah. Nggak bisa dapat pecel. Saya panggil Atik aja Mas biar enak. Oh Mbak Atik ya. Terus ya jadi bergelut di bidang kopi ini sekitar 2-3 tahun terakhir. Emang pencinta kopi juga, penggemar kopi. Terus kalau saya sih karena posisi di luar negeri juga selalu berusaha cari kopi Indonesia. Nah terus dari situ satu project ke project lainnya akhirnya ketemu dengan teman-teman petani kopi di Dogiyai. Bahkan ini kan juga kopi specialty Arabica dari Dogiyai yang emang kualitasnya top banget. Nah dari situ terus saya ngumpulin teman-teman sekitar 7-8 orang. Jadi bukan cuma saya, teman-teman Teras Mitra ini, Belief Dogiyai ini ada banyak. Saya bersyukur banget bisa ketemu, bisa ngumpulin juga. Kebetulan saya yang mulai aja gitu. Jadi dari situ kita setuju bahwa kita mau project charity ya, seperti charity gitu, Mbak Atik. Jadi kita ambil kopi dari Dogiyai, kita proses di roasting kita. Terus dari situ kita jual lewat Tokopedia dan sampai pembelian sampai Januari 7 nanti ini, Januari 7 tahun depan, 100% profit kita kembalikan ke petani Dogiyai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa mengembangkan proses pasca panen. Spesifiknya mereka mau bikin gudang, Mbak. Oke, luar biasa ini. Bentar. Oke. Nah, sebenarnya ini tadi kan Mas Ivan sedikit cerita nih, kalau proyeknya untuk Mas Ivan sendiri mulai bergelut di kopi 2-3 tahun terakhir ya. 2 tahun lah, mungkin bisa bilang 2 tahun ya. 2 tahun. Itu
mungkin bisa, tadi kan ceritanya masih sedikit nih. Ini kemudian kenapa bisa apa namanya? Tentunya kan nggak cuma karena Mas Ivan seneng atau doyan ngopi, kemudian, aku pengen bikin program nih untuk kopi kan nggak segitunya gitu. Bisa diceritain nggak Mas? Iya, Awalnya ini ide ini. iya. Awalnya sih sebenarnya dari gitu sih Mbak Ati, dari kebanyakan minum kopi sendiri. Terus dari situ aku lihat kayak oh ternyata negara kita banyak potensi kopinya, besar potensi kopinya. Dan dari situ terus mulai belajar kopi. Uh, saya nggak belajar jadi barista, tapi lebih belajar gimana caranya cari kopi yang benar, kopi yang enak, biji kopi. Terus ada teman-teman di Surabaya juga. Kalau Mbak Ati lihat di beli Dogia, kalau beli kopi di Tokopedia kan ada Goodwill Coffee itu dua teman saya Oh, gitu. yang bantuin kita ngerus kopi dan ngurus kopi. Lihatnya kopi ini, kalau kenapa kopi tadi, karena lihat ini agen perubahan gitu. Jadi selain kita bisa penikmat minumannya sendiri, saya bangga sebagai orang Indonesia minum kopi kita, kopi lokal. Terus ini juga kalau kita bicara specialty kopi ini benar-benar bisa membantu daerah-daerah yang mungkin kurang uh, seperti terpencil tadi kan kayak Dogia ini kan kurang disorot. Ini kita bisa bantu perekonomiannya mereka, bisa bantu komunitasnya mereka dengan proses simple kan. Kita cuma beli kopinya dan minum kopi mereka. Nah, jadi maknanya banyak sekali. Jadi makna di balik kita minum kopi ini ada banyak makna yang kita bisa pelajarin dan kita bisa bantu orang itu. Nah, ini nih tadi Mas apa namanya Mas Ivan menyebutkan kopi sebagai agen perubahan. Ini tentu apa namanya? Nah, ini kaitannya sama makna yang diceritakan sama Mas Ivan barusan nih. Bisa lebih dalam lagi nggak ini ceritanya ke Bisa, kita nih? bisa, Eh, bisa. eh, Bisa Contoh, minta tolong. misalnya kopi Dogia ya, kita kan kalau kita bicara kopi Dogia ini, uh, kenapa kita pilih Dogia dari semua tempat? Pastinya banyak kopi lain yang enak dan pantas di highlight. Cuma kebetulan waktu saya ketemu petani di Dogiai, petani dari Dogiai, bukan di Dogiai, saya nggak ke Dogiai, ngobrol, mereka cerita bahwa gara-gara COVID ini, hampir 50% sampai 70% hasil panennya nggak kejual. Karena kan mereka harus dalam kondisi normal, mereka harus ada satu orang perwakilannya Pak Hanok yang saya kerja bareng ini, dia harus terbang ke Jawa, harus jual kopinya, mungkin door to door. Nah kan sekarang bukan masalah dia nggak mau, tapi kan masalahnya dia nggak bisa gitu. Nggak ada pesawat yang terbang keluar, nggak ada kapal juga sempat ditutup pelabuhan. Nah jadi dari situ saya tergerak banget lihat kayak oh ini benar-benar bisa membawa perubahan yang sangat gitu. Jadi contohnya gitu. Jadi secara COVID ini dengan adanya e-commerce, dengan adanya Instagram gitu kita bisa nggak cuma perkenalkan kopi Dogiai tapi juga bisa bahkan membawa budaya mereka keluar. Jadi kan tadi kayak Mbak Ati bilang mungkin kita yang dari kita ada 1.500 orang yang follow Believe Dogiai, sekarang ada 1.500 orang lebih yang tahu Dogiai itu kabupaten di Papua, ceritanya seperti ini, kondisi lapangannya seperti ini, atau jadi kayak dari situ dua misi sih Mbak. Jadi satu orang kalau pencinta kopi bisa coba kopinya di Tokopedia. Dua kalau nggak minum kopi tapi pengen ngerti Dogia itu seperti apa bisa langsung join lihat di Believe Dogia ini di account kita ini. Bisa tahu juga. Nah, ini balik lagi nih Mas jadinya. Nah, ini dari tadi kan kita nyebutin belief nih. Nah, ini sebenarnya kalau beliefnya sendiri itu seperti apa? Ini sebuah lembaga atau brand atau apa Mas? Pertamanya ini dari gerakan dulu sih. Kalau untuk Believe Dogia ini kan gerakan dari grassroots movement yang sekarang menjadi brand kopi. Tapi awalnya dari gerakan 8 anak muda lah yang saya kumpulin ini kayak mereka sangat semangat kerja tanpa dibayar untuk membantu teman-teman petani di Dogia ini. Memang kalau teman-teman yang awalnya bergerak untuk untuk Believe ini ada di Indonesia atau
Iya, kalau teman-teman bisa lihat. kalau Belief sendiri, saya di Amerika, terus ada dua teman yang tadi saya bilang di Indonesia, di Surabaya tadi. Um, ya, jadi kita emang bergeraknya dari situ sih. Dan apa namanya, teman-teman ini punya punya kompetensi yang berbeda-beda begitu ya. Jadi sampai Benar. sekarang juga ini masih jadi satu tim gitu, Mas. Teman-teman yang awalnya 8 orang ini. Akhirnya stay kan emang waktu itu kita kan ada yang kembali sekolah, ada yang ada yang lanjut kemana lagi. Jadi sekarang kita berempat. Kalau dari tim yang berlapan tadi jadi tinggal berempat. Um, tapi kalau yang tim kopinya sih, tim dari Belief Kopi yang sebelum Belief Dogia Project ini pun tetap masih jalan terus gitu. Oh, berarti Jadi kalau yang uh, ya, kompetensinya ya. kan jadi ada yang kita ahli kopi, ada yang ahli logistik. Nah, yang Belief Dogia tim yang saya bikin ini kebetulan emang ahlinya di sosial media dan ini impact inilah ya, social impact ini. Kita mau belajar social impact bareng-bareng. Arahnya ke lebih ke social impact-nya ya untuk kalau untuk yang teman-teman yang pilih Dogia ini ya. Ya, Nah, kalau nah ini selain apa namanya, jadi tadi Mas Mas Ivan juga cerita kalau kopi dari Dogia ini spesial gitu ya, Salty Arabica. Nah, ini mungkin kalau kalau saya biasanya kopinya sih kopi kopi yang di supermarket apa di pasar gitu ya. Jadi kan campuran sama jagung gitu. Nah, ini kalau iya. nah kalau eh, ini nih kalau kalau kelebihan atau mungkin bisa kalau pecinta-pecinta kopi kan bisa nih ngerasain ini bedanya kopi Dogia sama sama kopi-kopi yang lain nih apa nih Mas? Jadi kalau kopi Secara doge ini spesifik. spesifiknya kalau diminum, kalau Mbak Ati cobain ini rasanya kayak lebih. Karena kita kan emang di roastingnya kan secara light, eh, ringan, jadi nggak sekental, nggak segelap itu, warnanya pun nggak segelap itu, pekatnya nggak sepekat itu, lebih ke ini, ada rasa kayak minum kayak black tea gitu, Mbak Ati. Ah, Terus ada beberapa rasa yang kayak dark chocolate, bahkan ada rasa dari baunya ada bau kayak semacam tomat gitu sih kalau dari kemarin kita pas tes ya, pas ngelakuin. hmm. Berarti kalau itu kan pengaruhnya sama anu ya, apa namanya, tanaman-tanaman di sekitarnya ya berarti ya? Bener, bener. Dan itu kalau itu sih kompleks banget sih Mbak. Jadi kan ada dari tanaman sekitarnya, dari tanahnya sendiri seperti apa, terus mereka processingnya seperti apa setelah itu. Kopi kalau specialty ini emang sangat eh, rumit ya, ruwet gitu. Mungkin kayak caranya macam-macam, terus bisa ada diproses pakai air, ada yang nggak pakai air, ada yang cuma dikeringin doang, ada yang macam-macam. Jadi hasilnya pun juga beda-beda. Tapi yang Mhm, Live Dogia ini, yang Dogia ini emang enak banget sih. Jadi kalau specialty kopi itu ada nilainya, ada angkanya gitulah, ratingnya angkanya gitu. Nah itu kalau dibilang specialty itu harus di atas 80 lah ya. Kira dari 0 sampai 100 harus di atas 80. Nah kita nilai Belief Dogia ini di angka 82, 83 gitu. Jadi ya emang eee, udah specialty sih. Heeh. Itu dan itu standar global seluruh dunia. internasional ya. Ya, Mm-mm. harus dicoba ini berarti memang. Bener-bener. Ini jadi, apa, jadi kebayang gitulah, heeh. Dan Belief Nah, Dogia ini eee, kita bikinnya juga kan ini nggak cuma kopi tapi ada boxnya, ada stikernya, ada merchandise-nya lah ya dikit gitu. Jadi mmm, harapannya ini orang bisa jadi satu pack gitu ya? satu boxnya pun bisa dipakai ulang dan Mhm, kawan-kawan. Jadi kenapa kita juga lanjut sampai Januari ini soalnya juga lihat banyak permintaan demand di ini waktu orang kalau mau apa ngasih hadiah atau kado waktu Natal atau Tahun hamster itu Baru. ya? Ya. Betul betul betul. Nah, ini kan, apa namanya, tadi juga Mas Ivan kan sempet sempet, apa namanya, kalau yang dipilih Dogia ini kan teman-teman lebih ke sosial media ya, Mm-mm. lebih ke, apa namanya, efek ke 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 apa, ke kalau pelanggan sih belum ya, tapi ke masyarakat secara umum ya. Nah Mm-mm. itu, strategi dari teman-teman untuk apa, untuk memperkenalkan kopi Dogia ini seperti apa, Mas? Jadi dua, Mbak. Satu kan kualitas tuh nggak boleh kalah ya. Kualitas nggak boleh Oke. kalah. Um,
Jadi produknya harus enak. Yang kedua ini yang kita bawa secara berbeda dari yang lain adalah ini, cobain menarik orang jadi pembeli konsumen lewat cerita di balik produknya. Nah, jadi kita bener-bener lewat sosial media ini kita highlight cerita-cerita dari Dogiai supaya orang-orang itu bisa sebelum beli produknya itu udah ngerti dulu loh, kayak oh petaninya siapa, ceritanya seperti apa sebelum ini. Jadi nggak asal beli gitu. Nah Jadi itu terus, bisa membangun kedekatan ya antara antara apa namanya antara pembeli konsumen dengan kopi ini sendiri gitu. benar iya 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 benar gitu sih. Terus bisa nggak? Mungkin ini saya jadi penasaran juga nih. Tadi kan apa namanya selain selain mungkin juga ada cerita tentang petaninya, kemudian mungkin cerita apa cerita-cerita yang lain. Saya jadi penasaran juga. Pengen tahu juga nih cerita sedikit aja cerita tentang teman-teman di Dogia ini yang kemudian diangkat oleh Philip. Iya, jadi teman-teman di Doge ini dikomandoi sama kenalan yang kita partner ini Pak Hanok. Bukan partner sih, dia kan emang perwakilan dari petani-petani di Dogia. Dia sendiri petani. Ada sekitar 500-an petani di sana. Wow. Produk yang kita beli ini, jadi kita belinya 500 kilo kemarin, itu mewakili total harvest mereka 50% yang nggak kejual tahun ini. Nah, terus kalau nggak seperti di Jawa ya mungkin ya. Jawa kan ada petani terus punya lahan luas, punya berapa hektar misalnya. Nah, kalau di Dogia ini tiap orang nanam kopinya itu cuma di pekarangannya gitu biasanya. Jadi kecil sekali. Jadi sangat-sangat household atau kayak rumah orang-orang, ya orang-orang cuma nanam kopi terus nanti mereka bawa ke tempat processingnya gitu. Jadi sangat sangat small scale farmer. Terus di Dogia sendiri uniknya sih mereka kopinya ini organik sebenarnya. Ya karena mereka nggak ada kapasitas buat beli pupuk kimia gitu. Jadi sebenarnya jadi organik dan itu jadi nilai tambah. Nah, yang unik dari Dogia paling unik tapi harus satu saya highlight ini sih, Mbak. Kalau kopi ini kan biji lah ya, biji tanaman yang dari biji. Nah, mereka bijinya ini masih single varietal. Masih satu Apa itu? varietasnya. Jadi kayak Oh, nggak ada uh, kalau kopi yang di tempat jadi lain tuh biasanya udah dicampur kanan kiri, udah nggak karuan gitu loh. oke. Nah, mereka masih single varietas. Jadi untuk pengelolaannya juga apa meskipun 500 orang ini karena single varietas jadi enak ya Iya, dikumpulinnya itu dari satu itu satu satu benar, jenis ya. benar. Jadi konsistensinya jelas dan kawan-kawannya. Ini sebenarnya saya membayangkannya juga ini 500 orang. 500 petani. Ya meskipun hasilnya sedikit lah. Di sana kan tentunya ada tim untuk mengelola teman-teman petani ini ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit nggak itu bagaimana kemudian teman-teman di sana ini juga kan pengelolaan tidak hanya mengumpulkan ya, kemudian juga bagaimana kopi ini bisa, karena kan kopinya tadi standarnya luar biasa kan perlu juga standarisasi gitu loh. Benar. Jadi Pak Hanok ini yang beliau ini udah 20 tahun 15 sampai 20 tahun berkecimpung di specialty kopi. Dia juga Arabica trainer certified. Dia juga sering terjun langsung ke lapangan jauh sebelum kita ketemu dia. Jadi udah 10 tahun terakhir terjun terus ke lapangan ngasih penyuluhan ke petani-petani yang ada di daerah Dogiai. Contohnya misalnya dia bilang kayak harus dipetik yang merah. Kopi itu kan dari biji. Kalau pernah lihat biji pohon kopi, berarti itu dari biji kayak buah, kayak melinjo gedean dikit gitu loh. Meninjau, ya betul. Kayak 20-an, 2 kali lipatnya melinjo gitu. Nah, mereka kalau specialty kopi ini nggak bisa asal ngambil terus diproses. Jadi harus diambil yang udah bener-bener matang. Dan nggak boleh yang terlalu matang juga. Nah, dari situ itu yang paling simpel aja satu itu mereka itu benar-benar dijaga Pak Hanok, terus setelah dipetik pun
harus segera diproses. Cuma ya ini yang tantangannya mungkin kalau di Dogia atau di Papua ini kan mungkin jalannya nggak meskipun mungkin jalan-jalan di pedesaan di Jawa juga nggak halus itu dibanding Jakarta ya pastinya. Tapi kayak di Papua ini bahkan ada satu cerita yang main kita ketemu itu ada satu petani yang harus jalan 2 hari buat nyampe ke tempat prosesnya. Kayak misalnya gitu itu. Jadi contohnya gitu. Um, ya gitu sih Mbak. Jadi kayak challenge-nya mungkin di Papua ini kan sangat banyak ya, minim infrastruktur. Terus kalau Pak Handok misalnya ini kalau beliau terjun langsung ke lapangan ke Dogia ya nggak bisa dikontak, nggak ada sinyal. Hmm. Jadi tuh 4 hari hilang, nanti terus ngomong lagi. Pernah sekali gitu cerita dikit ya mungkin beliau kayak harusnya udah balik terus nggak balik-balik terus kita kan curiga ternyata 2 hari 3 hari setelah itu dia bales dia bilang maaf kemarin jalannya ambles Oh, jadi mobilnya dia atau truknya dia ini itu ter nggak bisa lewat nggak bisa ya. lewat Nggak bisa lewat. sampai harus Ya, dibenerin memang. itu ya kan. Iya sih kalau saya bilang sama teman-teman sering kayak kita tuh bukan membantu petani, kita tuh dibantu petani yang adanya. Kita bisa nyobain kopinya mereka. Kita kerjasama, kita empower, kita memberdayakan petani benar, tapi kita bukan membantu petani, karena petani yang membantu kita sebenarnya. Kalau kerjanya gitu kan juga nggak, ya toh Mbak Ati, kalau kita dibandingkan sama kita mungkin yang mereka jauh lebih. Kalau itu buat saya yang apalagi di Amerika dan semuanya online, telepon-teleponan, ngobrol kayak Instagram gini kan, beliau yang harus terjun langsung ke lapangan kan jauh lebih beratnya. Nah, makanya dari situ ketemu teman-teman yang pas yang mungkin hatinya juga sama mau charity ini. Project Social Impact. Pak, itu memang luar biasa. Jadi apa namanya? Secara infrastruktur saja sudah di sana berat sekali ya. Ya, bahkan untuk sampai untuk kolek kopinya saja membutuhkan waktu berhari-hari dan nggak bisa dikontak oleh kita yang ada di sini gitu. Benar. Ya. Nah, apa namanya? Kalau selain tadi yang Mas Ivan cerita tentang mungkin kalau tantangan infrastruktur atau apa, ada nggak mungkin tantangan-tantangan lain yang kadang sering kali muncul yang terkait dengan program ini? Ada. Jadi kalau kita kan ini tadi kan kita udah bicara quality ya. Kan yang tadi kedua kan secara budaya, kita kan membahas budaya Papua, cerita di balik kopi Papua ini. Tantangannya kemarin yang kita rasain dan saya salut sama teman-teman di tim yang bisa sabar dan bisa kayak ngikutin ini juga adalah dimana kayak ini kan barang Papua ya, ini kan budaya Papua. Apalagi kalau Mbak Ati lihat di Believe Dogia ini kan kita pakai karakter namanya Mika, fictional karakter ini. Itu pesannya dari tim juga selalu kita ingatkan satu sama lain adalah jangan sampai kita menjakartakan Dogiai atau menjauhkan Papua. Apalagi kita dengan karakter seperti ini kan, karakter ini yang kita bikin ini kan asalnya dari Dogiai, orang Dogiai, dan cuman gede di Jakarta atau tinggal di Jakarta waktu kuliah dan melalang buana di Indonesia. Nah, waktu membawakan karakter ini gimana caranya supaya karakternya tetap seperti orang Dogiai, seperti orang Papua. Bahkan orang Papua pun kan beda kan, ada orang Dogiai, ada orang Nabire, ada orang Jayapura, pesisir sama pedalaman gitu kalau mereka, dan di gunung lah mereka bilangnya. Itu pun beda ternyata, orang pesisir sama orang di gunung itu beda, cara pembawaan dirinya itu beda. Nah itu ya dua sisi tantangan buat kita supaya kita selalu nggak menjakartakan atau menjauhkan daerah ini, tapi dari sisi satunya juga sangat memuaskan jadi karena kita belajar budaya Papua. Kita sendiri yang belajar banget budaya Papua, orang-orangnya seperti apa. Dan harapan kami sih ya ini sih, semoga orang yang lihat di Believe Dogia ini bisa lihat orang-orang Papua tuh seperti ini. Jadi nggak, ya sih gitu sih. Mungkin sering kalau dari saya sendiri kan sering kali kan
sebelum ini kan kayak ada mungkin ada persepsi tertentu orang Papua seperti apa, orang Jawa seperti apa, Jawa Tengah seperti apa, Jawa Timur, Jawa Barat, terus ada orang Sumatera, ada orang Madura, ada orang ya ke Sulawesi, Kalimantan, gitu-gitu kan, orang Bali kan. Nah itu yang tantangan tapi juga sangat memuaskan sih waktu kita bisa belajar terus gitu. Ya memang apa namanya, baca sih kebayang juga. Jadi ya kalau saya mungkin bahasakannya biar teman-teman di luar sana juga nggak rasis gitu ya. Iya, Lalu karena gimana ya, memang kadang kan kita itu nggak kenal deket tapi kita sudah justifikasi nih, oh ini orang sana nih begini-begini gitu. Nah ini mudah-mudahan kami juga, saya dan kami teman-teman di Transmitra juga apa namanya, sangat berharap banget mudah-mudahan dengan adanya apa karakter tadi, kemudian menceritakan banyak tentang Dudiai, tentang Papua, itu harapannya teman-teman di luar sana juga tahu banyak tentang Papua, tentang Dudiai. Jadi tidak hanya hal-hal negatif kemudian yang ada di mindsetnya mereka. setuju. Sedih banget kalau iya sedih banget kadang kalau misalnya kita melihat kelakuan teman-teman ke teman-teman di wilayah timur ya. Nah, jadi sedih saya. Udah, nggak apa-apa, kita lupakan. Mudah-mudahan nanti dari sini ini apa namanya, ini akan jadi semangat baru untuk kita bisa memposisikan teman-teman ini sama dengan pulau-pulau lain yang ada di wilayah Indonesia. Ini luar biasa sekali. Nah, tadi yang terkait dengan COVID, Mas ya, kita balik lagi ya. Ya, apa namanya? Ini kan sebenarnya kan kalau dunia atau bisnis kopi itu kan sekarang lagi marak banget ya. Lagi orang di mana-mana bikin buka coffee shop, kemudian orang di mana-mana jualan kopi lokal kayak gitu. Nah, tentunya ini kan sebuah apa namanya? Persaingan pasar yang cukup berat juga sebenarnya gitu loh. Yeah. Nah, untuk teman-teman Belief sendiri ini untuk melihat ini nih seperti apa? Iya. Di dunia kopi ini. Dari sisi saya sendiri sih dan dari Belief, kita nggak pernah lihat teman-teman lain ini kayak sebagai atau apa ya, sebagai kompetitor ya. Malah kita lihatnya ini kan kita sama-sama, apalagi yang memperjuangkan lokal produk Indonesia ini kan sama-sama kita mau membantu petani Indonesia, sama-sama ingin memperjuangkan memberdaya. Kita dukung. Kita nggak akan segan-segan buat kayak support kopi lain yang mendukung misi-misi yang sama. Karena kita percaya bahwa ini sih, kita nggak, bangsa pasarnya besar sekali dan orang-orang Indonesia makin sering minum kopi, makin sering minum kopi. Kita kan juga bukan cuma yang sekali terus selesai, nanti ya udah selesai, bukan. Tapi kan kita mau long lasting. Jadi tentunya ya ini sih, kita pingin semua sukses. Sisi dari petani, dari kita sendiri, dari terakhir yang paling penting konsumen kan. Konsumen dapat harga yang kompetitif. Kalau masalah kompetisi ya pasti ada kan bisnis. Pasti ada lah, itu kan nggak mungkin kita ingkari lah ya. Tapi yang itu ya jadi tantangan buat kita kan, gimana caranya kita bisa terus berinovatif tanpa harus menjatuhkan orang lain. Betul. Dan juga di sini memang untuk sebuah gerakan itu sangat diperlukan sekali adanya jaringan ya. Ya, karena kalau kita bekerja sendiri itu kan akan berat sekali. Ya benar. Ya. Oke. Mungkin ini sedikit lagi aja sih Mas Ivan ya. Iya, jadi, boleh. Mungkin apa namanya, nanti Mas Ivan keburu ada aktivitas yang lain. Sebelum closing statement, sebentar saya cek dulu. Belum ada pertanyaan masuk ya. Nah, kalau saat ini produk-produk dari Belief itu selain di Tokopedia, apakah juga dijual di e-commerce yang lain? Enggak, cuma di Tokopedia aja ini. Cuma di Tokopedia aja.
akunnya bisa dibagikan ke kami. Boleh, nanti aku ini kalau nggak aku coba share sekarang ya. Oh, boleh, boleh. Di sini Mbak. Di Ini di tempat saya backpack. Halo, halo Mas Iwan. yes. Oh ya, oke. Nah, sudah bisa. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau teman-teman ingin mencoba kopi dari Dogiai sekaligus juga ingin tahu cerita banyak cerita dari Dogiai, nanti bisa ini ada linknya ya. Nanti silahkan teman-teman bisa klik linknya langsung kita bisa jajan kopi sore nanti. Makasih. Oke. Nah, teman-teman, nanti sebelum sebelum nanti Mas Ivan memberikan closing statement, boleh dong ceritain. Oh ini nih ada permintaan nih dari Mas Bejo. Boleh dong ceritain lesson learned dari petani kopi Papua. Iya, lesson learn-nya paling udah banyak kan ya, tapi mungkin kalau bisa saya singkatin satu ini sih. Eh, perjuangan mereka ini berat banget, berat banget. Jadi mungkin kan sering kali ya, saya juga sadar kan sebagai konsumen kita juga cari yang paling value for money atau sometimes. Cuma banyak kali ini sih, eh, ya nggak bisa. Kopi Papua tuh murah tuh kalau dibandingkan dengan kopi lain-lain nggak bisa. Karena satu tadi jaraknya jauh, yang mengefek ke logistiknya jauh. Terus di dalam pulaunya mereka sendiri pun juga masih banyak tantangan logistik. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin tergerak pengen nyobain ke Papua, ya mungkin harus uh, lebih mahal dibanding yang lain-lainnya gitu sih. Itu yang, tapi ya ini ya balance lah ya, balance. Mungkin nggak selalu beli ke Papua, tapi kalau ada kesempatan buat nyobain ke Papua, cobalah kopi Papua. Enak banget kok rasanya dan memang mahal sih, tapi sangat berkualitas. Ya, tapi kalau kalau dari cerita tadi juga sebanding sih ya. Apalagi juga kualitasnya tadi yang levelnya sudah internasional di grade 83% itu kan. Mm-mm. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Di mana distribusinya? Via Mimika atau Nabire? Oh, via Nabire. Jadi dibawanya Oh, ke via. Nabire. Mm-mm. Jadi pelabuhan itu di Nabire. Jadi Bogia itu kan di atas di gunung, terus dia turun ke Nabire, dibawa turun ke Nabire, diproses di Nabire, terus dibawa ke Jawa. Itu ya Mas, ini dari Mas Ramadan. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa nanti setelah acara TM Share kita hari ini akan ada kuis. Jadi kuisnya nanti akan kami upload di story-nya IG Teras Mitra. Jadi jangan lupa nanti dicek-cek IG-nya dan barangkali ada yang teman lain yang belum follow boleh diinfokan untuk follow karena eh, akan ada gift dari Teras Mitra untuk yang bisa menjawab kuis dari Teras Mitra. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaannya silakan melalui direct message ya. Oh ini Mas Bejo lagi nice Mas, ini yang belum di benak konsumen kopi sekarang. Ini jempol ini. Makasih Mas Bejo. Nah, kayak kalau nggak salah Mas Bejo ini dari Solo juga ini Mas. Oh iya, sama orang Solo Mas, Wong Solo. Nah, oke Mas Ivan, mungkin sebelum terakhir kami minta sedikit closing statement aja Boleh. untuk para penikmat kopi Nusantara dan sekaligus juga teman-teman yang konsen di apa namanya pemberdayaan masyarakat ya. Mm-mm. Ini sih Mbak Hanti. Jadi terima kasih pertama ke undang-undang saya dan perwakilan dari Belief Dogia sendiri, movement Belief Dogia ini nggak bakal bisa kalau nggak ada teman-teman kayak Teras Mitra dan Mbak Ati sendiri yang peduli dengan apa yang kita lakuin. Pesannya satu sih, kalau minum kopi, coba minum kopi lokal, dicobain sebanyak mungkin, daerah-daerahnya mana kali 2 kali. Terus kalau bisa setelah minum kopi lokal ini dipelajari juga daerah lokalnya ini seperti apa, dipelajari makna di balik kopinya seperti apa, gitu sih. Karena kalau kita bicara specialty kopi ini benar-benar nggak gampang,
susah banget, dan ini ada perjuangan, baik itu seperti Dogiai ini mau meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat di Dogiai, atau misalnya di Jawa Timur mau membangun sekolah, atau misalnya di Jawa Barat mau bikin irigasi, pasti ada ceritanya di balik itu. Jadi ya dicoba cari tahu. Luar biasa. Dalam banget ini Mas. Dalam banget pesannya. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin ini sesi terakhir untuk hari ini Mas Ivan ya. Terima kasih banyak. Oh ya, saya informasikan juga untuk teman-teman bahwa nanti di hari Sabtu jam 10 kita akan ada TM Share volume yang ke-68 itu tentang memperjuangkan pengakuan wilayah adat dan wilayah komunitas lokal. Jadi jangan lupa nanti untuk info link pendaftarannya akan kami bagikan di IG-nya Teras Mitra dan juga di Facebook-nya Teras Mitra gitu. Nah, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Ivan hari ini. Terima kasih banyak Mas Ivan, luar biasa sekali dan ini sangat menginspirasi buat kami yang ada di sini juga gitu. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses buat Mas Ivan dan teman-teman Believe Dogiai. Makasih Mbak Ati, Terima dan kasih sama banyak juga ya. buat teman-teman Teras Mitra. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Selamat malam Mas Ivan. Selamat pagi. Ya. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Oke.